Namaku Wis. Di sini aku akan menemani kalian untuk mencari tahu apa itu neural network. Yuk kita mulai. Pengertian NN. Menurut Montgomery, 2008, neural network atau artificial neural network adalah struktur yang dirancang untuk memecahkan jenis masalah tertentu dengan mencoba meniru cara otak manusia memecahkannya masalah. Bentuk umum neural network adalah jenis model black box, sering digunakan untuk memodelkan data nonlinier berdimensi tinggi. Arsitektur atau struktur N adalah gambaran susunan komponen layar dan neuron pada input, hidden dan output yang terhubung dengan bobot, fungsi aktivasi dan fungsi pembelajaran atau learning function. Jaringan saraf tiruan memiliki 3 bentuk arsitektur, antara lain. 1. Jaringan dengan lapisan tunggal. Jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari 1 lapisan input dan 1 lapisan output. Setiap neuron yang terdapat di dalam lapisan input selalu terhubung dengan setiap neuron yang terdapat pada lapisan output. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. 2. Jaringan dengan lapisan jamak. Jaringan dengan lapisan jamak memiliki ciri khas tertentu, yaitu memiliki 3 jenis lapisan yakni lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Jaringan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan jaringan dengan lapisan tunggal. Namun, proses pelatihan terhadap data yang diuji membutuhkan waktu yang lama. 3. Jaringan lapisan kompetitif. Pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Jaringan lapisan kompetitif mirip dengan jaringan lapisan tunggal ataupun ganda. Hanya saja, ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input. Contoh algoritma yang menggunakan jaringan ini adalah LVQ, Learning Vector Quantization. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi aktivasi yang merupakan fungsi yang digunakan pada NN untuk menentukan sinyal aktivasi. Sebuah sinyal aktivasi diperlukan oleh suatu neuron untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penjalaran sinyal dari neuron tersebut. Karakteristik yang harus dimiliki oleh fungsi aktivasi jaringan backpropagation antara lain kontinu, terdiferensialkan, dan tidak menurun secara monoton. Ada beberapa fungsi aktivasi yang dapat digunakan di antaranya. 1. Fungsi undak biner, threshold. Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan fungsi nilai ambang, threshold, atau fungsi Heaviside. Fungsi undak biner dengan rumus yang dapat dilihat di layar. 2. Fungsi linear, identitas. Fungsi identitas digunakan ketika output yang diharapkan berupa sembarang bilangan real, bukan hanya pada interval 0,1 atau -1,1. Fungsi aktivasi linear merupakan fungsi yang memiliki nilai output yang sama dengan nilai input, rumus yang dapat dilihat di layar. Hal ini berkaitan dengan, jika sebuah neuron menggunakan fungsi aktivasi linear, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weighted sum dari input dijumlahkan dengan bias. Tidak, fungsi sigmoid biner dan sigmoid bipolar. Fungsi sigmoid biner banyak digunakan pada neural network dengan algoritma backpropagation. Fungsi ini mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Namun, fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan syaraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Dan fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid biner. Hanya saja output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai -1. Yang rumusnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah standarisasi. Min-max normalization merupakan metode normalisasi dengan strategi linear yang mentransformasikan data dari satu rentang nilai ke rentang nilai yang baru, sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antar data saat sebelum dan sesudah proses. Data diubah menjadi seimbang antara 0 sampai dengan 1, dengan rumus seperti di layar. Sekarang kita masuk pada bagian backpropagation, yang merupakan salah satu metode jaringan syaraf tiruan dengan proses belajar terawasi. Metode backpropagation merupakan metode yang sering digunakan dalam berbagai bidang aplikasi, seperti pengenalan pola, peramalan,
dan optimasi. Tujuan dari metode backpropagation ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama proses pelatihan berlangsung serta kemampuan jaringan memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang berbeda dengan pola masukan pelatihan. Algoritma backpropagation dengan penjelasan yang dapat dilihat di layar. 1. Initialization atau inisialisasi. 2. Activation atau aktivasi. 3. Weight training. 4. Iteration. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu contoh soal. Dengan menggunakan metode backpropagation N, lakukanlah peramalan harga minyak goreng di Kalimantan Timur untuk 12 periode ke depan. Sekarang, ayo kita selesaikan bersama. 1. Standarisasi data. Dalam hal ini kita gunakan standarisasi min-max dengan contoh perhitungan sebagai berikut. 2. Menentukan variabel masukan. Variabel masukan dipilih berdasarkan pada lag yang signifikan pada grafik PACF. Berdasarkan plot di samping memperlihatkan bahwa terdapat satu lag dengan nilai PACF yang signifikan, yaitu lag pertama. Selanjutnya, keluaran yang digunakan merupakan data harga minyak goreng yang telah distandarisasi dan dilambangkan dengan I. Data masukan dan keluaran dimulai dari sama dengan 2. 3. Backpropagation. Dengan menggunakan bantuan software RE, dilakukan proses pelatihan backpropagation dengan 1 neuron, 2 neuron, dan 3 neuron pada lapisan tersembunyi. Kondisi pemberhentian yang digunakan adalah maksimum iterasi sebesar 10.000 dan target error sebesar 0,03. Berdasarkan proses pelatihan yang telah dilakukan, diperoleh arsitektur NN sebagai berikut. 4. Destandarisasi data. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan skala data seperti semula sebelum dilakukannya standarisasi. 5. Pemilihan NN terbaik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa NN dengan 2 neuron merupakan model terbaik karena nilai MP yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan NN dengan 1 neuron dan 3 neuron. Dan yang terakhir adalah permalan yang dapat dilihat pada layar yang disertai dengan grafik perbandingan. Nah, gimana nih perasaannya setelah menonton video tadi? Pasti pada ngerti dong? Atau makin penasaran sama metode neural network nih? Oke deh, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa bertemu Wis lagi nanti. Sampai jumpa. Wis pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan.